Terima kasih untuk kuasa, kasih, dan mujizat-Mu yang selalu Kau sediakan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Terima kasih Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, mujizat-Mu yang selalu Kau sediakan. Hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom jemaat yang saya kasihi, tema hari ini adalah Tuhan berkarya dengan apa yang ada pada kita. Tertulis di Markus 6 ayat 32-36 begini. Lalu dengan perahu mereka pun pergi ke tempat yang sepi dan terpisah. Tetapi orang banyak itu melihat keberangkatan mereka dan banyak orang mengenalinya. Maka dari berbagai kota orang-orang itu berlarian lewat darat mendahului mereka ke sana untuk bertemu dengannya. Setelah sampai di sana dan melihat orang banyak itu, Yesus berbelas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu dia mulai mengajar mereka tentang banyak hal. Menjelang malam para muridnya mendekat kepadanya dan berkata, tempat ini sepi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke sekeliling kampung dan desa untuk membeli roti bagi mereka karena mereka tidak mempunyai makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat peristiwa ini dari kacamata para murid. Yang pertama, murid melihat ada kebutuhan besar. Kejadian khusus ini terjadi setelah mereka sibuk pelayanan yang melelahkan. Murid-murid juga baru mendengar berita menyedihkan tentang pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis oleh Herodes Antipas. Mengetahui bahwa murid-muridnya perlu istirahat dari tekanan, Yesus membawa mereka dengan perahu ke daerah terpencil di utara Danau Galilea, tidak jauh dari desa nelayan kecil di Betsaida. Dengan maksud untuk menyingkir dari keramaian, beristirahat dan berdiam di sana. Tetapi ketika tersebar kabar bahwa Yesus ada di sana, orang-orang dari berbagai tempat mulai berdatangan di sepanjang pantai itu. Mereka datang dari segala arah, tertarik kepada Yesus sebagai logam terkena magnet. Dalam arti tertentu, Yesus adalah korban dari kepopulerannya, keterkenalannya sendiri. Dia di mata orang sebagai seorang selebriti waktu itu. Mereka suka mendengar Yesus berbicara dan mereka ingin melihat Yesus melakukan lebih banyak mujizat. Walaupun sebagian besar dari mereka tidak menganggapnya sebagai Mesias atau putra Elohim.
Banyak selebriti modern tentu akan marah, merasa sudah lelah, sudah cukup memberi banyak waktu dan lain-lain. Mereka butuh waktu sendiri, ingin istirahat dan tidak mau diganggu. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus selalu merespons dengan menyambut mereka, dengan melihat kebutuhan mereka, dengan merasakan dan jatuh belas kasihan pada mereka, dengan mengajar mereka banyak hal, dan dengan menyembuhkan mereka. Murid-murid berasumsi bahwa jika mereka kekurangan sumber daya yang ada pada mereka, maka tidak akan ada orang lain yang bisa membantu orang yang lapar tersebut. Mereka tidak melihat 5.000 orang, mereka melihat 5.000 masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kebanyakan dari kita pun akan mengatakan hal yang sama. Cepat melihat apa yang tidak bisa kita lakukan dan cepat berbicara tentang apa yang tidak kita miliki. Para murid melihat orang banyak dan mengatakan ketidakcukupan mereka. Mereka lupa bahwa ada putra Elohim berdiri di sana bersama mereka. Bukan hanya murid melihat ada kebutuhan besar, yang kedua, murid melihat ada sebuah tantangan besar, ada perintah yang tidak masuk akal. Di Markus pasal 6 ayat 37, Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka berkata, dapatkah dengan 200 dinar kami pergi membeli roti dan memberi mereka makan? Kalimat favorit saya dalam keseluruhan cerita itu adalah ketika Yesus berkata di ayat 37 tadi, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid pasti bingung dengan Yesus karena mereka baru saja memberi alasan mengapa mereka tidak bisa memberi mereka makan orang banyak tersebut. Mereka pasti memikirkan, Tuhan Yesus ini apa bercanda ya? Bagaimana memberi makan orang banyak ini? Uang dan makanan tidak ada pada kami. Apa yang terjadi di sini adalah kegagalan berkomunikasi antara murid dan Yesus. Tetapi Yesus tidak akan membiarkan murid-murid menghindar dari masalah. Dia ingin mereka terlibat dalam petualangan besar dalam membantu orang lain. Beginilah cara Yesus sering bekerja dengan para pengikutnya, yaitu orang percaya. Berkali-kali Yesus menempatkan kita pada posisi di mana kita tidak berdaya dan kemudian Yesus berkata, lakukan sesuatu. Dalam keputusasaan kita berseru ke surga, bagaimana ini Tuhan? Yesus bukan ingin kita gagal, tetapi dia ingin kita tahu bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keberhasilan kita sepenuhnya bergantung pada Yesus. Dan semakin cepat kita belajar, semakin bahagialah kita. Pada titik ini Yesus mengajukan pertanyaan yang tajam. Berapa banyak roti yang kamu miliki? Itu tertulis di ayat 38. Yesus tidak meminta informasi tetapi menekan poin penting. Kamu bilang tidak punya apa-apa. Tapi apa kamu yakin tidak punya apa-apa? Lihatlah sekeliling dan lihat apa yang kamu punya. Kamu harus memulai dengan apa yang ada padamu. Pertanyaan itu mengingatkan saya pada apa yang Tuhan katakan kepada Musa dalam Keluaran 4 ayat 2. Apa itu di tanganmu? Musa menjawab, itu adalah tongkat. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkannya ke tanah, lalu menjadi ular yang merayap. Musa ketakutan dan lari menjauh. Tuhan kemudian menyuruhnya untuk memegang ekor ular. Saya dapat membayangkan Musa berkata, engkau pikir aku ini siapa? Penangkap ular? Tetapi dia, Musa, tetap mengulurkan tangan memegang ular itu dan ular itu berubah menjadi tongkat. Demikianlah Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa ketika kita memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan, mujizat besar dapat terjadi. Yang kamu katakan tidak ada, Tuhan sanggup jadikan ada. Yang kamu pikir kurang, tidak cukup, Tuhan sanggup menjadikannya cukup bahkan berkelimpahan. Apa yang ada padamu hanyalah cara Yesus melakukan keajaibannya dan mujizatnya untuk menerobos logikamu dan hal yang tidak masuk akal di akal kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak masuk di akal, tetapi masuk di hati.
Dia sanggup melakukan segala hal melebihi apa yang kamu pikirkan dan bayangkan. Sekarang apa yang ada padamu, serahkan pada Yesus. Dia akan melakukan hal yang di luar pikiranmu. Masalah bukan jadi masalah lagi. Keajaiban menjadi kenyataan yang tidak mungkin jadi mungkin bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang sudah kami dengar, kami sangat percaya Engkau mengajari kami dengan apa yang ada pada kami, apa yang masih ada pada kami, apa yang masih tersisa, Engkau pun bisa lakukan mujizat keajaiban. Kami percaya kepadamu Tuhan, biarlah firman ini menjadi kenyataan dalam diri semua yang mendengarkan khotbah ini, atas diri mereka, atas keluarga mereka. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih